Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah fonologi bahasa Indonesia, Rombel 1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Kelompok kami beranggotakan 4 orang yang mana terdiri dari Azan Ralifah, Iva Milatul Azariah, Faradila Siti Daria, dan Angel Eliezer Wijaya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uraian fonem dan suku kata. Yang pertama ada uraian fonem. Bunyi yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang sama yang berpengaruh membedakan kata-kata yang berlainan dinyatakan dengan fonem-fonem yang berbeda. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis antara dua garis miring. Dalam bahasa Indonesia, P dan B adalah dua fonem yang berbeda karena kedua bunyi itu membedakan bentuk dan arti. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya. Dalam kata atau suku kata seperti fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem itu dilafalkan secara lepas seperti pada kata pola. Begitu juga jika fonem P terdapat pada posisi tengah suatu kata seperti dalam kata kapas, yang mana pengucapan fonem P diikuti vokal A. Bila berada pada akhir kata, fonem P tidak diucapkan secara lepas. Bibir kita masih tetap tertutup rapat seperti pada kata suap, atap, dan katup. Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai dua variasi. Bahasa Indonesia mempunyai 28 buah satuan bunyi yang terkecil pembeda makna yang biasa disebut dengan istilah fonem, yang terdiri dari 6 buah vokal yaitu A, I, U, E, dan O, dan 21 buah fonem konsonan yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Di dalam peraturan fonem-fonem itu bukan merupakan bunyi-bunyi yang berdiri sendiri yang terlepas dari yang lain, melainkan kesatuan bunyi yang lebih besar, misalnya kesatuan suku kata dan kesatuan kata. Kesatuan-kesatuan fonem itu akan saling mempengaruhi sehingga ada kemungkinan ucapan suatu fonem berbeda dari suatu posisi dan dibandingkan dengan posisi lain. Berikut merupakan uraian cara pelafalan fonem yang mana diantaranya adalah yang pertama ada lafal vokal A dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah disertai dengan menghembuskan udara keluar sedangkan mulut dibuka lebar-lebar membundar. Lalu ada lafal vokal I dilafalkan dengan cara menarik lidah ke depan dan ke atas disertai dengan menghembuskan udara keluar sedangkan mulut dilebarkan dan tidak membundar. Lalu vokal U dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke atas disertai dengan menghembuskan udara keluar sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Lafal vokal E dilafalkan dengan cara menarik lidah agak ke dalam dan ke tengah disertai dengan menghembuskan udara keluar sedangkan bentuk mulut lebih dilebarkan sedikit. Lafal vokal E dilafalkan dengan cara menjulurkan lidah ke depan dan ke tengah disertai dengan menghembuskan udara keluar sedangkan bentuk mulut dilebarkan. Lalu lafal vokal O dilafalkan dengan cara menarik lidah jauh ke belakang dan ke tengah disertai dengan menghembuskan udara keluar sedangkan bentuk mulut dibundarkan. Lalu ada lafal konsonan B dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua belah bibir rapat-rapat lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua buah bibir itu terlepas. Lalu konsonan P dilafalkan dengan cara mula-mula mengatupkan kedua buah bibir rapat-rapat lalu udara dari dalam diletupkan dengan tiba-tiba sehingga kedua bibir itu terlepas. Lalu ada lafal konsonan T dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas lalu udara diletupkan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Lalu ada lafal konsonan D dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga ujung lidah terlepas dari gigi atas itu. Lalu ada lafal konsonan G dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak lalu udara diletupkan dari dalam dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak. Lalu juga ada lafal konsonan K dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak, lalu udara diletupkan dengan tiba-tiba sehingga pangkal lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Lalu ada lafal konsonan F dilafalkan dengan cara mula-mula menempelkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ada lafal konsonan Z dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Yang ke-15 yaitu lafal konsonan S yang dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas, lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Yang ke-16 lafal konsonan SY dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras,
Lalu bunyi ujar dihembuskan keluar secara bergeser. Konsonan SY berasal dari bahasa asing. Yang ke-17 yaitu lafal konsonan KH yang dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada langit-langit lunak. Lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada awal maupun akhir suku kata sama saja. Yang ke-18 yaitu lafal konsonan H yang dilafalkan dengan cara mula-mula mendekatkan pangkal lidah pada dinding rongga kerongkongan. Lalu udara dihembuskan keluar secara bergeser. Ucapannya baik pada posisi awal ataupun posisi akhir suku kata adalah sama jelasnya. Yang ke-19 yaitu lafal konsonan C. Lafal konsonan C dilafalkan dengan mula-mula dengan cara menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu udara dihembuskan keluar hingga daun lidah terlepas dari langit-langit keras itu. Konsonan C hanya pada posisi awal suku kata saja. Yang ke-20 yaitu lafal konsonan C. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu udara dihembuskan keluar sehingga lidah terlepas dari langit-langit lunak itu. Konsonan C pada awal suku kata saja. Yang ke-21 lafal konsonan M. Lafal konsonan M dilafalkan dengan mula-mula cara merapatkan kedua belah bibir atas dan bawah. Lalu udara dari dalam dihembuskan keluar dengan melalui rongga hidung. Ucapannya pada awal dan akhir suku kata itu sama. Yang ke-22 lafal konsonan N. Dilafalkan dengan cara menempatkan ujung lidah pada gigi atas. Lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Ucapannya pada posisi awal maupun akhir sama. Yang ke-23 lafal konsonan NY. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Lalu udara dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Yang ke-24 yaitu lafal konsonan NK. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gigi atas. Lalu udara dari dalam dihembuskan keluar melalui rongga hidung. Yang ke-25 lafal konsonan R. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas. Lalu udara dihembuskan keluar dengan menggetarkan ujung lidah itu. Yang ke-26 lafal konsonan I. Dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan ujung lidah pada gusi gigi atas. Lalu, udara dihembuskan keluar dengan cara melalui sisi kiri dan kanan lidah itu. Yang ke-27 lafal konsonan W. Lafal konsonan W dilafalkan dengan cara mula-mula merapatkan bibir bawah dengan bibir atas. Lalu, udara dihembuskan keluar dengan disertai secepatnya melepaskan kedua belah bibir itu sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Dan yang terakhir yaitu lafal konsonan Y yang dilafalkan dengan cara mula-mula menempatkan daun lidah pada langit-langit keras. Kemudian udara dihembuskan keluar dengan disertai kecepatan melepaskan daun lidah dari langit-langit keras itu, sehingga udara dapat keluar dengan bebas. Yang berikutnya yaitu cara untuk mengurai fonem dalam bahasa. Yang pertama, catatlah bunyi. Bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Yang kedua, catatlah bunyi yang selebihnya. Yang ketiga, dengan kasar kontras karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Yang keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Yang kelima, yaitu anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat dalam hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Yang keenam, untuk bunyi prosodi diperlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Suku kata. Suku kata adalah bagian dari kata yang diucapkan satu embusan napas dan umumnya terjadi atas beberapa fonem. Suku kata dalam bahasa Indonesia selalu memiliki vokal yang menjadi puncak suku kata. Puncak itu dapat didahului dan diikuti oleh satu konsonan atau lebih. Meskipun dapat terjadi bahwa suku kata hanya terjadi atas satu vokal atau satu vokal dengan satu konsonan. Contoh suku kata sebagai berikut. Yang pertama, pergi. Pergi terdiri dari dua suku kata. Pergi diucapkan dengan 2 kali hembusan nafas. Kemudian ada kepergian. Kepergian terdiri dari 4 suku kata dan diucapkan dengan 4 kali hembusan nafas.
Suku kata dalam bahasa Indonesia dapat terdiri atas satu vokal. Contohnya adalah amal. Satu vokal dilambangkan dengan huruf V. Kemudian yang kedua, satu vokal dan satu konsonan. Di sini karena satu vokal dan satu konsonan, maka dilambangkan dengan VK. Seperti dalam kata arti. A satu vokal, R satu konsonan, arti. Kemudian yang ketiga, satu konsonan dan satu vokal. Contohnya adalah pasar. P konsonan, A vokal. Kemudian yang keempat, satu konsonan, satu vokal, dan satu konsonan, atau bisa disimbolkan dengan KVK. Contohnya adalah PAK yang dibaca pak. P satu konsonan, A satu vokal, K satu konsonan. Kemudian yang kelima, dua konsonan dan satu vokal, bisa dilambangkan dengan KKV. Contohnya adalah slogan. S konsonan, L konsonan, O vokal. Kemudian yang keenam, dua konsonan, satu vokal, dan satu konsonan, bisa dilambangkan dengan KKVK. Contohnya terdapat pada kata traktor. Pada kata trak, suku kata trak memiliki TR dua konsonan, A satu vokal, dan K terakhir satu konsonan. Kemudian yang ketujuh, satu konsonan, satu vokal, dan dua konsonan, bisa dilambangkan dengan KVKK. Seperti di kata tekstil. T satu konsonan, E satu vokal, dan KS dua konsonan. Kemudian yang kedelapan, tiga konsonan dan satu vokal, bisa dilambangkan dengan KKKV. Terdapat dalam suku kata strategi. Setra, STR tiga konsonan dan A satu vokal. Kemudian 9, tiga konsonan, satu vokal, dan satu konsonan, bisa dilambangkan dengan KKKVK. Terdapat dalam kata struktur. Suku kata struktur terdiri dari dua suku kata, STR 3 konsonan, U 1 vokal, dan K 1 konsonan. Yang ke-10, 2 konsonan, 2 vokal, dan 2 konsonan, bisa dilambangkan dengan KKVKK. Terdapat dalam contoh suku kata kompleks. Pleks, PL 2 konsonan, E 1 vokal, KS 2 konsonan. Kemudian yang terakhir 1 konsonan, 1 vokal, dan 3 konsonan, bisa dilambangkan dengan KVKKK dalam kata korps. K 1 konsonan, O 1 vokal, RPS 3 konsonan. Jika dua konsonan terdapat dalam satu suku kata yang sama, maka konsonan yang pertama hanyalah huruf P, huruf B, huruf T, huruf K, huruf G, huruf T, huruf S, dan huruf D. Sedangkan konsonan yang kedua hanyalah huruf L, huruf R, huruf W, atau huruf S, huruf M, huruf N, huruf K di dalam beberapa kata. Contoh kata dari dua konsonan terdapat dalam satu suku kata yang sama, yaitu P, L. Contoh katanya yaitu pleonasme, pleno, kompleks, dan tabla. Kemudian suku kata BL ada dalam belangko, belambangan, gamblang. Lalu suku kata KL ada pada kata klinik, klimaks, klasik. Lalu suku kata GL ada pada kata global, gladiator, dan isoglos. Kemudian suku kata VL terdapat pada flamboyan, flanel, dan flu. Kemudian suku kata SL terdapat pada slogan, sleepy. Kemudian suku kata PR terdapat pada kata pribadi, April, semprot. Kemudian suku kata BR terdapat pada kata Brahma, obral, amibruk. Kemudian suku kata TR terdapat pada tragedi, sastra, mitra. Kemudian suku kata DR terdapat pada drama, adres, drastis. Kemudian suku kata KR terdapat dalam Kristen, akrab, kerupuk, mikroskop.
Kemudian suku kata GR terdapat dalam gram, granat, grafik. Nah, kemudian suku kata FR terdapat pada fragmen, diafragma, frustasi. Kemudian suku kata SR terdapat pada Basrah, Sragen, Sriwijaya. Kemudian suku kata PS terdapat pada psikologi, psikiater, psikolog, dan psiodo. Kemudian suku kata KS terdapat pada ekstra, eksponen. Suku kata DW terdapat pada kata dwifungsi, dwiwarna, dwibahasa. Kemudian suku kata SW terdapat dalam kata swalayan, swasembada, swasta. Kemudian suku kata KW terdapat dalam kuintal dan kwitansi. Kemudian suku kata SP terdapat dalam spora, spanduk, sponsor. Kemudian SM terdapat pada kata smokel. Suku kata SN terdapat dalam kata snobisme. Dan suku kata SK terdapat dalam kata skala, skema, skandal. Kan jika 3 konsonan berderet dalam suku kata, maka konsonan yang pertama adalah huruf S, yang kedua adalah huruf T dan atau huruf P, dan yang ketiga adalah huruf R atau huruf L. Contohnya, suku kata huruf STR ada pada kata strategi, struktur, instruksi. Kemudian, suku kata SPR terdapat dalam kata spray. Suku kata SKR terdapat dalam kata skripsi, manuskrip. Suku kata SKL terdapat dalam kata sklerosis. Deretan 2 konsonan yang biasa dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Suku kata MP terdapat dalam kata empat, pimpin, tampuk. Suku kata MB terdapat dalam kata ambil, gambar, ambang. Suku kata NT terdapat dalam kata untuk, ganti, pintu. Suku kata ND terdapat dalam kata indah, pendek, pandang. Suku kata NC terdapat dalam kata lancar, kunci, kencing. Nah, suku kata NJ terdapat dalam kata janji, banjir, panjang. Suku kata NK, angka, terdapat dalam kata engkau, mungkin, bungkuk. Suku kata terdapat dalam kata angguk, tinggi, tanggung. Suku kata ensaf terdapat dalam kata insaf, insang. Suku kata anges terdapat dalam kata bangsa, angsa, mangsa. Suku kata RP terdapat dalam kata kerbau, korban, terbang. Suku kata RD terdapat dalam kata merdeka, merdu, kerdil. Suku kata RG terdapat dalam kata harga, pergi, sorga. Kemudian suku kata RJ terdapat dalam kata kerja, terjang, sarjana. Kemudian suku kata RM terdapat dalam kata permata, cermin, derma. Suku kata RN terdapat dalam kata warna, purnama, ternak. Kemudian suku kata RL terdapat dalam kata perlu, garling, garlip. Kemudian suku kata RT terdapat dalam kata arti serta harta. Kemudian suku kata RK terdapat dalam kata terka, perkara, murka. Suku kata RS terdapat dalam kata bersih, kursi, gersang. Suku kata RJ terdapat dalam kata percaya, karcis, percik. Suku kata ST terdapat dalam kata istri, pasti, kusta, dusta. Suku kata SL terdapat dalam kata asli, tuslah, beslit, beslah.